Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya yang saya hormati Mas Doni Setiawan selaku Ketua Prolanis, yang saya hormati Mbak Adi Sintia Putri selaku pemateri kita pada pagi hari ini, dan yang saya hormati dari Laboratorium Sarana Medika Sukoharjo. Yang kami hormati seluruh tamu undangan kegiatan edukasi Prolanis Klinik Pratama Dr. Dani. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam kegiatan edukasi Prolanis dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya akan sampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi dari Mbak Adi Sintia Putri, kemudian yang ketiga yaitu diskusi dan tanya jawab, kemudian yang kelima kegiatan senam, dan yang terakhir yaitu penutup. Langsung saja untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk acara yang kedua yaitu penyampaian materi dari Mbak Adi Sintia Putri terkait mengenal obat DM dan hipertensi. Kepada Mbak Adi saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Ageng atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tidak lupa kita selalu curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu menjadi umatnya yang bertakwa dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Amin. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu peserta Prolanis di Klinik Pratama Dr. Dana. Sebelum memaparkan materi, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Adi Sintia Putri, saya bagian farmasi di Klinik Dr. Dana. Di sini nanti saya bukan memberikan materi nih, kita diskusi bareng dari Bapak Ibu. Mungkin selama ini sudah rutin menggunakan obat, tapi mungkin saya ingin melihat bagaimana kepatuhan Bapak Ibu dalam penggunaan obat diabetes dan hipertensi, karena memang obat diabetes dan hipertensi ini memang harus diminum seumur hidup. Langsung mawon. Nah, ini yang pertama aturan pemakaian obat diabetes. Nah, untuk pengertian dari diabetes mellitus sendiri atau penyakit gula pasti sebelumnya sudah dijelaskan ya sama
pemateri yang kemarin. Nah, ini sedikit saja saya ulang. Untuk diabetes mellitus ini ada dua tipe, tipe 1 sama tipe 2. Kalau yang tipe 1 memang itu biasanya bawaan. Jadi memang harus orang-orang dengan diabetes mellitus tipe 1 memang harus menggunakan insulin seumur hidupnya. Terus yang diabetes tipe 2 itu nanti pengobatannya secara oral yang diminum dan bisa juga dengan insulin. Nah, untuk yang pertama itu ada namanya metformin, mungkin sudah tidak asing ya, yang mempunyai DM mungkin setiap hari sudah mengkonsumsi. Nah, itu saya tanya dulu sebelum saya masuk ke materinya. Selama ini Bapak Ibu yang mendapatkan obat metformin, cara minumnya sesudah makan atau sebelum makan? Sesudah. Tepat, betul ya. Karena metformin itu dia bekerja mengurangi produksi gula pada hati dan diminum bersamaan saat makan atau segera setelah selesai suapan terakhir, karena di sini metformin itu obatnya itu dia akan bekerja secara maksimal dengan adanya makanan, dan mungkin karena efek sampingnya. Nah, ini saya bilang efek samping, Bapak Ibu ampun takut nggih. Tapi memang metformin itu memiliki efek samping di pencernaan. Jadi mungkin Bapak Ibu yang mengkonsumsi metformin secara rutin pada hari pun mungkin besesek, kenapa kembung. Nah, itu mungkin karena itu. Tapi nggak apa-apa. Kalau tidak dirasa parah itu nggak apa-apa dilanjutkan. Memang itu efek samping dari metformin, dan seharusnya memang kalau minumnya tepat nih saat benar-benar selesai makan langsung minum harusnya bisa diminimalisir. Dan mungkin setiap orang itu efeknya beda. Mungkin ada yang tidak merasakan, ada yang merasakan. Terus biasanya kalau mendapatkan metformin biasanya ada obat pendamping yang kecil-kecil warnanya kuning ada. Nah, itu yang vitamin. Nah, itu vitamin B kompleks. Nah, vitamin B kompleks itu jangan lupa diminum ya. Jadi jangan hanya metforminnya saja yang diminum, tapi vitaminnya juga harus diminum. Kan itu cuma kecil dan minumnya cuma 1 kali sehari ya. Itu yang pertama, dia bermanfaat untuk meminimalisir efek dari rasa tidak enak di perut. Sama kalau pasien gula pasti merasakan jimper-jimper, kesemutan itu nggih. Nah, itu juga vitamin syaraf. Jadi dia buat mengurangi rasa jimper-jimper. Lanjut. Nah, selanjutnya namanya obatnya akarbose. Mungkin Bapak Ibu ada yang meminumnya. Nah, untuk akarbose sendiri hampir sama dengan si metformin, tapi ini memang harus bersama dengan, jadi gini, jenengan dahar suapan pertama nasi, nah jenengan langsung minum obatnya, terus jenengan lanjut dahar meleh, ngoten nggih, yang untuk akarbose. Kalau yang metformin bisa dihabiskan dulu daharipun, nah mungkin baru minum obat nggak apa-apa. Tapi kalau akarbose sebaiknya memang suapan pertama nasi langsung minum obat, ngoten nggih. Efek sampingnya hampir sama, nggih. Mungkin ada gangguan pencernaan, rasa tidak enak di perut. Nah, selanjutnya ini golongan obat sulfonylurea. Nah, ini perlu kehati-hatian karena golongan sulfonylurea ini dia sangat cepat dalam menurunkan kadar gula darah.
Nah, ini obat-obat apa saja yang masuk di dalam golongan sulfonylurea, yaitu glibenclamid, glimepirid, sama glikasid nih, yang sering saya lihat, yang sering Bapak Ibu dapatkan. Sebenarnya masih banyak, cuman tidak saya cantumkan. Nah, dia itu cara meminumnya, ada yang mendapatkan, Bapak Ibu ada yang mendapatkan glibenclamid sama glimepirid? Ada. Iya. Minumnya pripun Ibu? Sebelum apa sesudah sama niki? Oh, sudah makan. Iya. Sebenarnya lebih baik diminumnya sebelum makan. Iya, gitu. Karena dia memang agak cepat dalam menurunkan. Jadi sebelum makan minum obat dulu, baru nanti makan. Ngoten nggih Ibu ya? Terus karena efek sampingnya dia hipoglikemia. Napa niku hipoglikemi niku kondisi kadar gula darah itu di bawah normal. Jadi dia memang cepat dalam menurunkan kadar gula darah. Jadi lebih amannya diminum sebelum makan. Lanjut. Nah, ini pioglitazone, kayaknya agak jarang juga yang di sini dapat ya, tapi ini buat tambahan mawar. Untuk pioglitazone ini dia tidak tergantung jadwal makan. Kalau si metformin biasanya diresepkan, biasanya contohnya pasti lainnya. Jenengan biasa dahannya sehari berapa kali? Pasti biasanya ngoten nggih. Terus kalau si glimepirid sama gliben pasti diminumnya sebelum makan. Nah, semisal nanti petugas obatnya mungkin ngapunten lupa mengingatkan ini diminum sebelum makan, atau mungkin di etiketnya tidak diberi keterangan, nanti tolong diingat Bapak Ibu kalau yang glibenclamid, glimepirid yang tabletnya kecil-kecil, nah itu nanti diminumnya sebelum makan. Kalau pioglitazone dia tidak diminum mau sebelum atau sesudah makan. Nah, itu biasanya nanti dokter yang akan menjadwalkan sendiri bagaimana aturan pakainya. Terus kalau efek samping tidak begitu tidak begitu perlu perhatian. Mungkin itu tidak semua mungkin ada yang merasakan sakit kepala atau nyeri otot. Nah, itu tidak semua, setiap individu pasti berbeda. Nah, itu tadi kan obat-obatnya obat-obat tunggal. Mungkin ada yang mendapatkan metformin aja atau ada tambahan glimepirid. Nah, ini saya lanjutkan untuk obat diabetes yang kombinasi. Nah, kenapa dikombinasi? Nah, pasti ini karena kadar gula darahnya tinggi dan tidak terkontrol. Biasanya awalnya dokter memberikan satu obat. Nah, tapi karena mungkin pasiennya tidak patuh, nah terus makannya juga tidak diatur, nah jadi gula darahnya kok selama 3 bulan tidak terkontrol, jadi mungkin dikombinasi. Nah, ini biasanya kombinasinya itu 2 macam obat minum, atau mungkin 1 obat minum sama 1 suntikan. Nah, contohnya mungkin kombinasi dari obat metformin sama glibenclamid, atau bisa juga biasanya suntikan yang insulin itu sama biasanya sama metformin atau sama glimepirid. Nah, ini karena kombinasi, karena 2 atau mungkin bahkan 3 macam obat yang diminum dalam 1 hari. Nah, ini juga tolong diperhatikan peringatan untuk terjadinya hipoglikemi. Jadi penurunan kadar gula. Lanjut Pak Asrul. Nah, selanjutnya ini saya akan membahas obat diabetes yang insulin yang suntikan.
Bapak Ibu di sini ada yang mendapatkan suntikan? Ada. Oke. Nah, insulin ini yang suntikan itu sebenarnya ada 3 macam. 3 macam itu dibedakan berdasarkan cara kerja obatnya. Yang pertama itu dia kerja cepat, jadi setelah obatnya disuntikkan, nah itu cepat dalam penurunan kadar gula. Nah biasanya mungkin kemudian yang kondisi kadar gulanya tinggi atau mungkin juga diabetes kan ada 2 nggih, ada yang kering sama yang basah. Nah biasanya kalau yang basah kan ada luka-luka, nah seperti itu. Terus contoh yang kerja cepat itu namanya Novorapid. Biasanya warnanya niku insulinnya ada oranye-oranye. Di pen insulinnya itu ada oranye. Nah itu yang Novorapid itu dia kerja cepat. Nah dia nanti digunakan disuntikkan sebelum makan ya. Terus yang kerja sedang biasanya Novomix, warnanya biasanya biru biasanya. Nah itu juga digunakan sebelum makan. Yang terakhir dia kerja lama. Nah itu contohnya Lantus atau Sansulin. Nah dia biasanya digunakan pada sore atau malam hari biasanya nih. Cuman kan ya tergantung dokternya biasanya meresepkan apa. Cuman seringnya itu kalau yang kerja lama itu disuntikkan di sore atau malam hari menjelang tidur, karena dia kerjanya lama, jadi biar obatnya mengontrol kadar gula darahnya selama tidur. Nah ini untuk sedikit mawon pemakaian insulin niku bisa disuntikkan di perut, di paha atau di lengan. Tapi sebenarnya yang lebih efektif itu memang di perut, karena kan pankreas ada di perut nih, jadi memang efektifnya disuntikkan di perut. Tapi monggo Bapak Ibu yang mendapatkan suntikan insulin sekecane enaknya gimana ngoten nggih, karena kan harus setiap hari penyuntikan. Tapi mohon diingat juga jangan di satu titik ngoten nggih. Jadi maksudnya jangan di titik itu saja, takutnya nanti jadi memar. Terus kenaikan kadar gula darah terlalu signifikan dapat memicu terjadinya komplikasi berupa ketoasidosis diabetes. Nah, makanya kenapa obat-obat diabetes itu harus diminum terus-menerus selama seumur hidup. Walaupun mungkin nanti dok lah ini kadar gula darah saya sudah turun loh, sudah normal, kok saya tetap suruh minum obat. Nah, memang harus seperti itu. Jadi biasanya kalau sudah normal memang tetap diberikan obat, tapi biasanya dosisnya yang dikurangi. Soalnya nanti kalau diputus itu nanti tahu-tahu nanti gula darahnya naik dan tidak terkontrol. Terus tanda-tandanya apa? Kalau tubuh kita mengalami ketoasidosis diabetes. Nah, tubuh terasa lemas, kebingungan, dan mungkin bahkan pingsan. Nah, itu jadi kalau tubuh lemas itu belum tentu kadar gula darah kita tuh rendah nih. Jadi bisa jadi kadar gula darah kita itu tinggi. Kenapa kok tinggi malah jadi lemas? Karena asupan yang kita makan kan seharusnya diolah ya, buat jadi energi. Tapi karena pankreas kita, insulin kita tidak normal, jadi dia tidak bisa mengubah makanan yang kita makan jadi energi. Nah, jadinya lemas, kadar gula darahnya tinggi. Terus untuk obat-obat yang insulin yang suntikan itu memang peringatannya hipoglikemi, penurunan kadar gula darah. Jadi mungkin semisal Bapak Ibu pertama mendapatkan suntikan, nah mungkin kok dirasa kok aku lemas atau aku kok gliyeng atau gimana, kan nggak kayak biasanya. Kan mungkin sebelumnya dapat
obat yang diminum. Terus tahu-tahu mungkin sama dokternya dapat yang suntik. Nah itu nanti mungkin bisa nanti waktu kontrol atau mungkin bisa ditanyakan nih kok saya kayak gini ngoten nih. Jadi semisal dipergunakan mawon waktu kontrol ketemu jadwal ketemu dokter dipergunakan untuk apa nih banyak tanya ngoten. Lanjut Mbak Agung. Nah itu tadi, ini sudah masuk nanti ke obat hipertensi. Nanti sedikit, kalau obat diabetes memang agak banyak karena memang dibandingkan dengan obat hipertensi, memang obat diabetes itu memang perlu perhatian khusus karena itu tadi efeknya hipoglikemi dan kadar gula yang rendah itu malah lebih bahaya jika dibandingkan dengan kadar gula yang tinggi. Misal kadar gula, mungkin Bapak Ibu ada yang punya alat cek mungkin di rumah mungkin. Nah itu misal kadar gulanya tinggi, kita kan punya obat. Nah bisa kita minum atau menyuntikkan obatnya, tapi sesuai aturan ya. Tapi kalau kadar gulanya rendah, nah itu perlu diwaspadai nggih, susah mboten. Ini sebelum saya masuk ke obat hipertensi, Bapak Ibu ada yang ingin bertanya mengenai tentang obat diabetes? Oh, nggih. Nanti dapat ini Bu, dapat dompet. Ya, terima kasih Mbak. Ibu siapa ngapunten? Ibu Sumiati ini. Oh, Supriyati. Pripun? Waktu bulan kemarin kami kan tidak ikut prolanis, kan tidak ambil obat. Nah, itu kalau bulan ini dapat. Terus untuk penyesuaian minumnya kan habis Mbak. Itu bagaimana Mbak? Oh, bulan kemarin tidak ambil obat. Karena nggak ikut prolanis. Terus obatnya tahu-tahu habis. Terus ini puasa, puasa ini. Tapi nggak minum itu sebelumnya ngapunten kadar gulanya pinten Bu? Niku beberapa kali cek memang sekitar 120-an. Kadang-kadang 110 terus 100 gitu. Sekarang naik turun gitu. Terus saudara waktu pas cek menyeluruh itu karena ada acara, nah kami tidak bisa ikut, kan tidak bisa ambil obatnya. Saya kira kalau nggak ikut nggak bisa ambil obat itu toh, karena baru pertama kali. Seandainya tahu bisa ambil obat ya saya ambil, karena kami tidak tahu kalau mengikuti prolaris atau tidak itu kan setiap bulan harus ambil kalau mengikuti. Tapi kami tidak bisa mengikuti ya saya tidak ambil. Saya kira kalau tidak bisa diambil. Tapi sebelumnya pernah sampai tinggi kan Bu, di atas 200? Waktu pertama ya 200. Oh sampai tinggi. Nggak apa-apa, ini nanti tetap obat yang didapat kan nanti kita cek lagi nih kadar gulanya. Nah nanti dapat obat diresepkan oleh dokter, nanti ini langsung diminum sesuai aturan ngoten. Tapi karena puasa juga, sebenarnya puasa kan salah satu ikhtiar untuk mendetoks racun-racun, dan salah satunya memang puasa sangat berefek untuk penurunan kadar gula teman. Alhamdulillah Bu, semoga diberikan kelancaran puasanya. Insya Allah Senin Kamis itu selalu gitu. Bu, dilanjut. Mengatakan pada semua Bu, banyak. Oh, okay. Mungkin ada yang lain atau saya lanjut? Saya lanjut ke obat, aturan pemakaian obat hipertensi. Ini tidak seribet atau sebanyak penjelasan yang obat diabetes ini
secara umum mawon untuk obat hipertensi ini biasanya dikonsumsi pada pagi hari atau kecuali obat kombinasi sesuai dengan petunjuk dokter. Jadi semisal mungkin mendapatkan 2 macam obat anti hipertensi, nah itu nanti sesuai petunjuk dokter mawon, biasanya pagi sama sore. Tapi saya juga membaca beberapa penelitian, memang obat hipertensi itu diminumnya pada pagi hari itu lebih menurunkan tensinya itu lebih baik gitu daripada minumnya siang atau sore hari. Ya. Tetapi selama ini semisal Bapak Ibu mempunyai jadwal di sore hari, dilanjut terus nih. Jadi semisal minumnya pagi terus, sore terus. Ngoten nggih? Terus rutin mengkonsumsi obat di jam yang sama setiap harinya. Konsumsi obat teratur sesuai dengan petunjuk dokter. Ya ini saya menyampaikan sedikit berpesan mawon. Nah kan Bapak Ibu yang di sini itu yang ikut Prolanis kan pasti mungkin ada yang kadar gulanya tinggi, ada yang kadar tensinya tinggi, Nah kalau nyuwun tulung biasanya tetangga atau saudara, nah mungkin di lingkungan masyarakat kita kan biasanya kok aku ngerasanya kayak gini ya, oh gue mesti gula, gue mesti tensi. Nah biasanya kita gue obatmu gula apa, biasanya kan aku tak melu-melu. Nah ngoten. Terus semisal kan biasanya di apotek itu biasanya bisa nih ngecek gula. Aku ini kok ngecek gula aku tinggi. Biasanya minum apa? Nah itu jangan nyuwun tulung nanti kalau semisal ada tetangga atau saudara mau ikut-ikutan minum obat sesuai obat jenengan, bilang mawon, periksa mawon. Kalau untuk obat tensi sama gula jangan sembarangan gitu. Jangan sembarangan ngasih obat, jangan sembarangan langsung beli di apotek. Ya memang apotek itu tempatnya beli obat, tapi untuk itu ampun langsung ke apotek. Jadi sebaiknya memang harus ke dokter, ya. Walaupun tidak ke dokter spesialis, tapi minimal ke dokter umum, ya. Dengan sarane mawon tidak klinik dokter jalan, ya, ngoten. Karena memang itu apa nih? Tidak sembarangan ngoten nih. Memang harus diawasi ngoten. Apalagi memang pertama dalam minum obat tensi atau obat gula, walaupun memang dalam ceknya mungkin mereka cek sendiri tinggi. Ngoten nggih. Lanjut Mbak Ageng. Nah ini ya, pokoknya jangan coba mengobati gula atau hipertensi sendiri. Pokoknya ke fasilitas terdekat, minimal ke dokter umum. Ngoten nggih. Lanjut. Nah, niki saya juga mau menyampaikan sedikit cara penyimpanan obat. Mungkin karena setiap pengambilan obat mungkin mungkin kurang informasi dalam memberikan tentang informasi penyimpanan obat. Kenapa kok penyimpanan obat juga penting? Karena dia berhubungan dengan stabilitas obat. Jadi nih obatnya disimpan sembarangan, ya mungkin obatnya rusak. Nah nanti tidak berefek. Yang kalau tidak berefek mungkin tidak begitu berbahaya. Nah yang ditakutkan obatnya rusak, nah itu malah jadi racun. Harusnya obat jadi obat menyembuhkan, malah jadi racun, malah nambahin masalah. Ngoten nggih. Pastikan simpan obat di tempat yang sejuk dan jauh dari jangkauan anak-anak. Maksudnya sejuk niku nggih di kamar. Nah, ampun menyimpan obat di dalam mobil nggih, ngoten.
karena mobil itu kan panas, apalagi kalau dibalik. Pokoknya jangan menyimpan obat di mobil, ya di ruangan sejuk nih, biasanya disimpan di kamar dan jauh dari jangkauan anak-anak. Takutnya kan itu obat, takutnya dikira permen. Nah nanti ketemunya itu ketemu obat diabetes, nah ditakutkan diminum anak-anak. Terus untuk yang insulin yang suntikan, semisal menebus obat pertama itu yang belum digunakan nanti langsung disimpan di kulkas nih, di pintu kulkas. Nah untuk yang sudah dipakai biasa mawon disimpan di tempat sejuk di kamar. Terus nanti semisal udah habis nih satu pen nigo, terus jenengan mau habis mau ambil lagi di kulkas. Nah sebelum digunakan mungkin jenengan kados besok-besoknya kan kersane, takutnya kan kalau di kulkas menggumpal atau membeku. Kersane tidak menggumpal. Terus pastikan sebelum minum obat pastikan dicek ya tanggal kadaluarsanya. Nah di kemasan pasti ada. Terus jangan minum obat melewati batas batas kadaluarsa. Semisal jenengan punya obat di Maret 2025, biasanya kan yang dicantumkan cuma bulan ini, bukan tanggal Maret 2025. Oh ini udah Maret, tidak apa-apa, diminum aja. Tapi nanti kalau udah April, boten sah, boten nggih. Lanjut. Nah ini sebenarnya agak telat nih, tapi tidak apa-apa. Ini nanti buat tahun-tahun berikutnya. Ini kan sebenarnya sudah mau habis puasanya. Nah ini konsumsi obat saat puasa. Nah ini memang perlu diperhatikan sekali untuk pasien diabetes mellitus. Nah ini ada 3 kolom, kelihatan bukan ibu? Oh, jadi kalau bantu membaca nih. Yang pertama itu semisal aturan pakainya 1 kali sehari. Nah kalau 1 kali sehari, buatan saya bingung, minumnya pada saat berbuka. Lebih amannya diminum saat berbuka nih Bu. Kalau semisal 1 kali sehari sebelum makan, membatalkan puasa juga pas buka. Nah terus minum obat baru makan. Jadi memang amannya kalau obat DM 1 kali sehari diminumnya pada saat berbuka. Ngoten nggih. Terus yang diminumnya aturan pakainya 2 kali sehari. Nah itu bisa diminum pada saat buka puasa sama saat sahur. Tapi perhatian untuk obat-obat tadi, yang glimepirid, yang glibenclamid, sama glikasid. Nah itu pada saat buka itu tetap 1 tablet. Tapi untuk yang sahur biasanya dokter itu biasanya meresepkan untuk separuhnya. Kalau diminumnya buka itu kan masih ada rentang waktu nanti kita ketemu sahur, untuk mendapatkan kita ada asupan makan lagi. Tapi kalau di sahur kenapa kok dikurangi dosisnya? Karena itu kan lama 14 jam kita. Takutnya nanti turun dan gula darahnya terlalu turun. Yang biasanya masih rutin ketemu dokter, biasanya kalau sebelum puasa itu pasti ditanya, mungkin siap buatan dokter, pasti dosisnya nanti diatur sama dokternya. Terus kalau semisal aturan pakainya 3 kali sehari, untuk yang glimepirid, glikasid sama glibenclamid itu biasanya dokter itu meresepkan cuma 2, jadi cuma pas buka sama pas sahur. Tapi kalau yang kayak metformin itu kalau mendapatkan metformin dan aturan minumnya 3 kali sehari, nanti minumnya pada saat buka. Terus 1 lagi jam 11
jam 10-11an mau tidur itu sama nanti pas sahur. Ngoten nggih? Jelas? Apa perlu kula ulangi lagi? Iya, alhamdulillah. Lanjut Mbak Ageng. Nah, ini kenapa tadi saya berkali-kali bilang kita harus rutin dan teratur dalam mengkonsumsi obat, dan memang harus diminum dalam seumur hidup, karena untuk yang penyakit diabetes mellitus itu konsumsi obat secara teratur itu untuk mencegah perburukan gejala dan menghindari terjadinya komplikasi. Nah, yang ditakutkan itu terjadinya komplikasi. Untuk yang penyakit DM itu kemungkinan komplikasi yang terjadi itu neuropati. Neuropati itu kerusakan pada saraf. Nah, jadi jenengan biasanya awal-awal itu gejalanya jiper, kesemutan, nah kayak gitu ya. Terus penyakit jantung, nah takutnya nanti arahnya ke stroke. Terus gangguan mata, nah itu biasanya yang sering itu komplikasinya kalau tidak glaukoma, katarak, atau enggak atau tidak mungkin penurunan penglihatan gitu. Terus infeksi kulit biasanya gatal-gatal, jadi penyakit gula itu gampang gatal-gatal karena memang imunnya itu rendah, menurun. Terus depresi, maksudnya depresi ya mungkin kok kadar gulaku tinggi, kok aku kayak gini ngoten nggih. Terus gangguan ginjal, ini gangguan ginjal ini biasanya di masyarakat itu kalau dibilang minum obat, masa aku seumur hidup minum obat, masa minum obat terus sebanyak ini, terus nanti ginjalku rusak. Kalau untuk obat diabetes dan hipertensi itu jika tidak diminum secara teratur dan jika tidak diminum seumur hidup, nah itu malah berakibat ke ginjal. Jadi ampun takut, obat DM dan hipertensi memang sudah dirancang ahlinya nih. Maksudnya dia itu memang bukan mengganggu ginjal. Malah kalau tidak diminum, nah gulanya itu mengganggu ginjal sama hipertensinya. Nah, kalau yang obat-obat yang mengganggu ginjal itu malah obat-obat yang anti nyeri. Nah, niku nggih. Niku ampun sembarangan dia, ampun terus-terusan tugas obat pisane kan ngapunten yang sepah pegel-pegel. Iki mesti asam urat, mesti rematik. Nah, mesti tugas nggih. Soale kula nggih teng apotek nggih biasane nek dibilangi wis susah, nek tugas mesti kathah beremplek-emplek ngoten niku. Nah, niku malah yang nanti berakibat ginjal. Jadi obat-obat anti nyeri niku ampun diminum terus-menerus, nek saged ditahan nggih ditahan, nek merasa sakit, nek memang boten bisa ditahan nggih tidak apa-apa minum obat pada saat nyeri mawon, karena obat-obat nyeri itu nanti efeknya satu ke lambung. Nah, mungkin pernah minum nggih sampai lambungnya bocor sama ke ginjal, ngoten nggih. Terus selanjutnya, nah ini hampir sama nggih. Untuk yang hipertensi itu komplikasinya juga masalah kardiovaskular itu stroke, bisa stroke, terus ada kerusakan mata juga, terus sindrom metabolik, sama kemungkinan disfungsi seksual. Lanjut mawon Mbak Agung. Oh ya, sudah habis ternyata. Nggih,
wonten mawon. Dari saya mungkin ada yang ingin bertanya. Niki masih ada satu. Nggak tahu nih isinya apa. Mungkin ada yang ingin bertanya atau bercerita kalau mungkin nggak bertanya. Ya, ke kiri itu. Ibu Sinten? Nggih, Bu Haryati. Kemarin waktu live di sini bulan kemarin itu kan semua tinggi. Gula saya 309. Trigger saya 600 lebih, asam urat 400 lebih. Terus 400 Bu. iya. Enggak. Asam urat itu Mbak, kolesterol. Kolesterol 400 lebih. Terus emang saya kan udah disuruh lab di Mulyahati. Jadi kebetulan di sini ada lagi itu saya kesini. Terus saya bawa ke dokter. Hasilnya ya, nggak jadi lagi sana. Terus cuma dikasihnya ya obat gula, obat hipertensi, sama Samsudin. Tapi kok anu ya Mbak? Apa itu? Obat katanya fenomenal itu buat obat triglycerid ya. Kok kolesterolnya nggak dikasih obat? Apa itu sudah termasuk itu fenomenal itu Mbak? Berarti kolesterolnya 400 lebih lah. Harinya yang 600. Nggih, matur suwun Ibu. Bisa juga, tapi mungkin pertimbangan ini cuma mungkin ya, saya tidak tahu dokternya. Mungkin pertimbangannya ingin untuk fokus dulu ke triglyceridnya. Mungkin seperti itu. Nanti mungkin bisa dicek lagi. Kalau semisal dua-duanya menurun, nah nanti mungkin dokter juga mau meresepkan lagi. Jadi memang mungkin pertimbangan juga, mungkin sudah dapat beberapa obat. Nah seperti itu mungkin bisa jadi, karena memang lebih efektif nih Bu yang fenovibrat itu dari simvastatin. Mbak ya, tak ingat itu cuma obat triglycerid itu ya. Terus ajeng tumbas simvastatin ning kula nggih mboten sah nggih niku mawon manut kalih dokter mawon ngoten nggih matur suwun Bu. Niki sampun masih ada yang mau bertanya? Mboten? Nggih, terima kasih. Saya pribadi mengucapkan terima kasih atas antusias Bapak Ibu dalam mengikuti prolanis ini setiap bulannya. Saya minta mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian saya masih kurang atau mungkin ada salah-salah. Semoga Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan ya. Jangan lupa teratur, minum obat, tetap semangat ya. Saya akhiri dari saya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih atas penyampaian materi dari Mbak Ati. Sedikit mengulas materi ini yang tadi disampaikan. Jadi terkait obat DM dan hipertensi nih Bapak Ibu ya. Jadi yang disampaikan dari Mbak Ati tadi terkait memang kalau obat itu harus diminum sesuai anjurannya nih. Ada yang sebelum makan dan juga yang sesudah makan. Dan ini sampun jelas sudah ya. Sampun nggih. Masih semangat Ibu? Bapak? Nggih. Baik, menginjak acara selanjutnya yaitu kan kegiatan senam ya Bapak Ibu nggih. Seperti bulan yang sebelumnya senamnya kan dilakukan di bawah nggih. Sekalian sebelum lanjut ke acara senam, sekalian saya ke acara selanjutnya yaitu penutupan klien nggih Bapak Ibu. Sebelum acara kami tutup, perkenankan kami mengucapkan
terima kasih sebelumnya nggih atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya nggih ikut kegiatan edukasi Prolanis nggih sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini nggih. Selain dari itu kegiatan proses edukasi, kemudian juga nanti akan mengikuti senam. Mungkin harapannya nanti dengan rutinnya kegiatan edukasi Prolanis Bapak Ibu selain tadi tujuannya buat sekalian mengontrol kadar gula darah juga ada pengecekan rutin, mantenikon. Semoga juga menambah ilmu buat Bapak Ibu dan nanti akan bisa diterapkan di sehari-hari malam terkait pola minum obat dan juga mungkin juga terkait pola makan. Sebelumnya terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Selanjutnya saya tutup semoga kegiatan edukasi Prolanis hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.